Hai guys, balik lagi di channel gue tempat kita bahas hal-hal yang relate banget buat anak muda zaman sekarang. Kalau lo perhatiin, TikTok tuh makin ngehits banget di Indonesia. Hampir semua orang main, terutama kita-kita Gen Z ya kan. Tapi lo sadar gak sih, di balik serunya TikTok, ternyata banyak juga yang jadi korban, bahkan depresi gara-gara platform itu. Jadi gini guys, baru-baru ini ada laporan yang bilang hampir 70% anak muda Indonesia sekarang mengalami depresi. Dan salah satu pemicunya adalah TikTok. Ya, lo nggak salah dengar. Platform yang biasanya bikin kita senyum-senyum, joget-joget, atau ngakak ternyata bisa bikin banyak orang depresi. Kenapa? Karena di TikTok, kita tuh banyak banget ngeliat konten yang perfect. Konten yang bikin kita ngerasa hidup kita nggak ada yang apa-apanya. Misal, ada yang lagi jalan-jalan ke luar negeri, punya barang-barang branded, jalan sama pacarnya, atau punya hidup yang kayaknya serba gampang. Gue yakin lo pasti pernah denger istilah FOMO, atau Fear of Missing Out. Nah, ini salah satu efek paling gede dari TikTok. Kita jadi takut ketinggalan tren, takut nggak keren, takut nggak update. Jadi tiap hari scrolling mulu buat cari yang lagi ngetren. Tapi makin lama kita scroll, makin kita ngerasa nggak cukup. Kayak hidup gue kok biasa aja ya. Padahal nggak semua yang lihat itu asli loh guys. Banyak banget yang sebenarnya settingan atau cuma nunjukin highlight dari hidup mereka. Tapi gara-gara sering lihat yang kayak gitu, kita jadi ngerasa tertekan dan malah nge-compare hidup kita sama mereka. Efeknya apa? Ya itu tadi, cemas, overthinking, merasa rendah diri, bahkan sampai depresi. Dari yang tadinya cuma penasaran sama konten orang lain, lama-lama malah kebawa pikiran kayak, kenapa gue gak bisa kayak dia? Atau, kapan ya gue bisa punya hidup kayak gitu? Ini yang bahaya, karena kita jadi gak puas sama diri sendiri. Dan ini tuh beneran terjadi. Bahkan udah ada penelitian yang bilang kalau penggunaan media sosial, termasuk TikTok, bisa ningkatin resiko depresi di kalangan anak muda. Karena, ya itu tadi, kita jadi sering bandingin diri kita sama yang di TikTok. Padahal kan hidup kita ini beda. Terus, gimana dong biar kita bisa tetap nikmatin TikTok tapi nggak sampai kena efek negatifnya? Nah, ini ada beberapa tips simple dari gue. Pertama, coba batasi main waktu TikTok lo. Lo bisa pasang timer atau atur biar nggak terlalu lama scrolling tanpa tujuan. Kedua, follow akun yang emang kasih konten positif atau edukatif. Jadi, setiap kali lo buka TikTok, yang muncul itu hal-hal yang bikin lo semangat, bukan malah bikin lo ngerasa kurang. Dan yang terakhir, ingat aja guys, yang lo lihat di TikTok itu nggak semuanya asli. Kadang itu cuma highlight atau momen tertentu dari hidup orang lain. Jadi, jangan kebawa pikiran untuk selalu nge-compare diri lo sama yang lihat di sana. So, itu tadi guys obrolan kita tentang gimana TikTok bisa jadi salah satu faktor yang bikin banyak orang anak muda sekarang ngalamin depresi. Yang penting, kita harus bijak dalam gunain sosmed, termasuk TikTok. Ingat, hidup lo berharga, dan lo nggak perlu jadi orang lain buat bahagia. Thank you banget yang udah nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan kasih tahu di kolom komentar gimana pendapat lo tentang hal ini. Aku juga ngerasa TikTok punya dampak negatif ke lo, dan see you di video selanjutnya.